Nah, di sini ada dikatakan bahwa nilai alfanya sebesar 5%. Nilai alfa sendiri ini kemarin di pertemuan pertama sudah sudah saya jelaskan juga. Jadi teman-teman kalau memang lupa, kita coba sedikit remind lagi untuk si ininya, nilai alfa ini. Di sini ada nilai alfa 5%, ini tuh diperoleh dari sebuah kalkulasi. Jadi dia nggak asal muncul 5% gitu. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya dapat dipercaya seutuhnya itu kan dapat dipercaya sebesar 100%. Nah, kalau dalam penelitian itu dibagi menjadi 3, ada yang dapat dipercaya 99%, dapat dipercaya sebesar 95%, dan dapat dipercaya sebesar 90%. Nah, kenapa tidak bisa dipercaya 100%? Karena pasti ada antara human error, system error, dan lain sebagainya. Jadi kita beranggapan data itu dapat dipercaya atau hasil penelitian itu dapat dipercaya 99%, 95%, dan 90%. Nah, kalau untuk data-data kita yang hanya menggunakan satu metode uji dan juga satu alat uji, itu biasa dikatakan dapat dipercaya 95%. Jadi 100% dikurangi dengan 95% itu nilainya sama dengan 5%, atau dalam desimal 0,05. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa menggunakan alfanya 5%, teman-teman udah bisa menjawab. Nah, kita langsung lanjut aja. Di sini juga ada step by step-nya. Bagaimana cara menginputkan variabelnya, pengubahan measure, dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau teman-teman yang cukup sulit untuk melihat teks, di sini juga sudah saya buatkan dalam bentuk gambar dan sudah saya sesuaikan menggunakan SPSS 23 ini kalau tidak salah. Nah, untuk di bagian variabelnya, kita isikan seperti biasa. Di sini kalau mau tulis harga juga boleh, atau nilai juga nggak apa-apa, bebas, karena yang akan muncul nanti adalah bagian label. Kemudian untuk kelompoknya kita isikan daerah 1 dan 2. 1 dan 2 itu mewakili daerah F dan daerah G. Nah, untuk bagian measure-nya, scale dan nominal. Kenapa dia scale? Karena dia merupakan data angka. Sedangkan kenapa dia nominal? Karena dia merupakan data yang bukan angka. Karena dia tersusun atas huruf-huruf. Daerah F, daerah G, seperti itu ya. Nah, kemudian kita tinggal kopas aja. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa isikan dengan angka 1, 2, lalu teman-teman klik bagian value labels, akan jadi daerah F dan G. Kalau di SPSS terbaru, value labelnya itu gambarnya jadi seperti ini ya. Nih, yang di PPT kanan ini. Percabangan antara angka dan huruf. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik Analyze, Descriptive, Analyze, Compare Means, ada Independent Sample T-Test. Tes variabelnya, kita mau lihat perbedaan harga rumah, grouping variabelnya atau kelompoknya itu daerah. Kita masukkan define groups-nya, tadi grup 1 kita isi dengan angka 1, atau daerah F, grup 2, angka 2, atau daerah G. Oke, kita lihat di bagian option, di sini confidence intervalnya sudah 95%, total tingkat kepercayaannya. Kita klik OK. Nah, ini akan muncul 2 tabel, yang mana tabel 1 itu merupakan menceritakan tentang statistik dari harga rumah di daerah F dan daerah G, sedangkan tabel kedua baru hasil ujinya. Nah, kalau kita lihat di sini, ada 10 harga untuk daerah F dan 10 harga untuk daerah G, dengan rata-rata harga di daerah F itu 818, sedangkan harga di daerah G itu 799,80. Oke. Nah, kita lihat di sini ada perbedaan rata-ratanya. Tapi apakah perbedaan rata-rata ini signifikan atau tidak? Itu harus kita lihat di bagian independent sample t-test. Nah, untuk hasilnya sudah saya copy ke PPT. Sebelum kita melakukan pembahasan, ada baiknya kita menyusun yang namanya hipotesis atau dugaan sementara. Nah, dugaan sementara itu terdiri dari 2 dugaan, yaitu hipotesis 0 dan hipotesis alternatif.
Jadi untuk hipotesis nol itu menandakan bahwa tidak terdapat perbedaan apapun, seperti tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan, bla 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 bla. Itu nanti akan kita sesuaikan dengan pengujian kita. Sedangkan hipotesis alternatif itu menandakan bahwa terdapat suatu perbedaan. Nah, misalnya di sini dikatakan hipotesis nol dapat diterima apabila nilai sig lebih besar daripada taraf signifikansi, dan hipotesis alternatif bisa diterima apabila sig lebih kecil daripada taraf signifikansi. Nah, kita lihat dulu di sini, ada dua buah sig. Sig 1 dan sig 2, sig to tilt. Nah, yang di depan, yang defense test for equality of variances, ini merupakan tes untuk melihat apakah data kita homogen atau tidak, seperti yang sudah dikatakan di awal. Nah, kebetulan di sini nilai sig-nya itu 0,785, atau yang artinya lebih besar daripada 0,05, sehingga menyatakan yang diterima adalah hipotesis 0. Di sini dikatakan tidak terdapat perbedaan varians antar grouping variabel, atau bisa dikatakan data antar grup ini homogen. Nah, dia sudah masuk ke kriteria nomor 4. Jadi 1, 2, 3, 4 sudah masuk. Nah, karena dia dinyatakan homogen, data yang kita lihat adalah data yang di atas. Karena di sini dikatakan equal variances assumed. Kalau misalnya dia nilai sig-nya lebih kecil daripada 0,05 atau menerima hipotesis alternatif, data yang kita lihat adalah data yang bawah. Nah, ini karena dia datanya homogen, umumnya atas bawah nilainya sama. Tapi kalau dia tidak homogen, atas bawah nilainya akan berbeda. Nah, kita mau lihat perbedaan rata-ratanya sekarang. Kita lihat di bagian sig to tilt. Karena tadi kita lihat ada perbedaan rata-rata, perbedaannya itu 818 dengan 799, 818 untuk harga rumah F, dan 799 untuk harga rumah G, yang di bagian sini. Yang ini teman-teman, meannya. Jadi kita mau lihat apakah ada perbedaan yang signifikan. Ternyata nilai sig to tilt-nya itu 0,713 yang menyatakan bahwa hipotesis 0 diterima. Sehingga perbedaan rata-rata tadi sebesar 818 dan 799 dengan mean difference sebesar 18,20, ini bukan 18.200 ya, tapi 18,20. Ini mean difference-nya, 18,20. Itu dinyatakan rata-rata ini memang berbeda, tapi perbedaannya itu tidak signifikan. Dia tidak signifikan. Jadi perbedaan ini enggak benar-benar membuat perbedaan yang nyata gitu. Jadi cuman memang ada perbedaan, tapi perbedaannya tidak sebesar itu menurut hasil pengujian dari SPSS. Sehingga ini bisa membantu ketika teman-teman tidak dapat memilih antara kelompok 1 maupun kelompok 2 berdasarkan harga. Nah, jadi ketika teman-teman ada dalam situasi ini, teman-teman punya dua kelompok, harganya berbeda, memang ada perbedaan harga, tapi karena harga tidak signifikan, jadi teman-teman bisa melihat dari variabel lain, seperti yang pertama luas bangunan, luas tanah, kemudian apakah rumah itu bertingkat atau tidak, karena memang masih ada banyak variabel-variabel lain di luar yang kita teliti. Jadi itu yang menjadi bahan pertimbangan teman-teman untuk mengambil suatu keputusan. Nah, jadi ini merupakan salah satu fungsi dari penggunaan independent sample t-test. Nah, yang kedua, sebelum masuk ke paired t-test, saya izin untuk ke toilet sebentar. Ini akan saya mute sebentar ya, teman-teman.
Oke, kembali lagi untuk case kedua. Di sini ada Perti test. Dia itu syaratnya memiliki dua variabel dan harus saling berpasangan. Berpasangan itu maksudnya seperti pengujian sebelum dan pengujian sesudah. Misalnya nih teman-teman kerja di rumah sakit sebelum mau cek gula darah. Nah, jadi biasanya teman-teman disuruh puasa dulu, misalnya gitu kan. Nah, sebelum puasa itu dicek gula darahnya, nanti setelah puasa berapa jam dicek lagi gula darahnya, itu gula darah normal. Nah, lalu teman-teman mau melihat nih, apakah ada efek peningkatan gula darah dari pengonsumsian, misalnya permen, permen rendah kalori nih, dibilangnya rendah gula gitu kan. Lalu teman-teman disuruh makan permen tersebut, lalu dicek lagi, apakah ada kenaikan atau penurunan gula darah yang signifikan atau tidak. Nah, sebenarnya kalau di SPSS itu yang kita perhatikan adalah signifikansinya. Karena kenaikan ataupun penurunan itu bisa dianggap tidak signifikan atau tidak berdampak besar. Nah, di sini dikatakan survei terhadap rumah makan sebelum dan setelah pindah lokasi. Jadi dia mau melihat sebelum pindah dan setelah pindah itu perubahannya signifikan atau tidak. Nah, ini dia berpasangan sebelum pindah dan setelah pindah, tapi tidak memiliki hubungan sebab akibat. Karena sebelum pindah itu tidak mempengaruhi setelah pindah, dan setelah pindah juga tidak mempengaruhi sebelum pindah. Nah, jadi di sini sudah ada step by step-nya. Kita langsung buka aja. Nah, ini isinya cukup gampang, cuman sebelum dan setelah. Nggak usah diisi values, measure-nya semua scale karena berupa angka. Tinggal dikopas aja data sebelum dan data sesudah. Kemudian masuk ke analyze, compare means, di sini ada Perti test. Memasukin variabel satunya sebelum dan variabel duanya setelah. Kita cek bagian option, sudah 95% dan klik OK. Nah, di sini ada 3 tabel. Nanti kita akan bahas tabel kedua dan tabel ketiga. Tabel kedua untuk melihat hubungan sebab akibatnya. Karena dia syaratnya tidak boleh ada hubungan sebab akibat. Dan hubungan pertamanya di sini dikatakan ada perbedaan mean ya teman-teman. Kalau kita lihat sebelum pindah itu rata-rata pengunjungnya 1.400 orang. Sedangkan sesudah pindah rata-rata pengunjungnya 2.700 orang. Nah, di sini kita mau lihat apakah perbedaan ini signifikan atau tidak. Karena kalau di tabel ketiga kita lihat sebelum pindah itu dengan sesudah pindah. Sebelum pindah, jumlah pengunjungnya lebih sedikit sebanyak sekian. 1.276, ini ada E pangkat 3 ya. E pangkat 3 itu artinya kali 1.000. 1,276 kali 10 pangkat 3, berarti 1.276 perbedaannya. Dengan sesudah pindah lokasi. Jadi kita mau lihat, mau kita analisis dulu. Sama, tetap harus buat hipotesisnya seperti yang tadi. Nah, di sini kita lihat untuk correlation-nya. Di sini nilainya 0,503, lebih besar daripada 0,05. Berarti yang diterima adalah hipotesis 0, yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antar variabel. Nilai sig-nya ya, maaf teman-teman. Correlation-nya 0,503 dengan nilai sig 0,138. Nah, untuk perti-tesnya kita lihat ke sig paling belakang. Meskipun tadi kita tahu ada 1.276 perbedaan pengunjung antara sebelum dan setelah, kita lihat lagi ke bagian sig-nya untuk mengetahui apakah perbedaan ini dianggap signifikan atau tidak. Ternyata nilai sig-nya adalah 0,00 yang menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis alternatif. Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada keramaian pengunjung sebelum dan setelah berpindah lokasi jualan. Nah, jadi di sini kita sudah tahu untuk sebelum dan setelahnya. Kita tahu nih teman-teman, kalau yang setelah memang lebih banyak pengunjungnya yang datang daripada yang sebelum. Seperti itu. Sebenarnya kalau pertites dia lebih gampang sih teman-teman. Coba lihat sebelum dan setelah. Kalau yang ketiga ini sebenarnya sama kayak yang pertama, cuman dia lebih dari 2 variabel. Maksudnya lebih dari 2 kelompok. Selebihnya ini sebenarnya sama seperti independent sample t-test, tapi dia misalnya seperti ini. Kita punya pabrik roti, kita punya 4 mesin. Mesin 1 produksinya per hari bisa sekian banyak, mesin B, mesin C, dan mesin D berbeda.
Nah, kita mau lihat nih mesin A, B, C, D mana yang lebih baik untuk kita gunakan. Nanti kita harus cek beberapa pengujian juga. Nah, dari sini nanti kita bisa mengambil keputusan, oh untuk produksi roti yang saya mau itu ternyata mesin A lebih bagus nih atau mesin B lebih bagus, tapi ini hanya berdasarkan jumlah roti yang diproduksi. Sekali lagi ada banyak banget variabel-variabel yang menjadi bahan pertimbangan seperti ternyata setelah hasilnya kita dapat nih, oh mesin A memang bagus nih produksinya, tapi kok listriknya lebih mahal ya atau penggunaan listriknya lebih besar ya daripada mesin yang lain. Nah, itulah yang akan menjadi bahan pertimbangan kita ke depannya untuk mengambil suatu keputusan. Nah, ini ada step by step-nya. Kita langsung masuk aja untuk input variabelnya sama seperti yang pertama. Cuma variabel mesinnya diisi 4, A, B, C, D. Kemudian langsung kita masuk ke analyze, compare means, one way ANOVA, paling bawah. Nah, sama dependency-nya, vektornya masukkan mesin. Oke, untuk Ahmad Wildan, silakan bertanya. Eh, Baik Kak, selamat malam semuanya. Iya, Jadi izin malam. bertanya, eh ini kan termasuknya kalau kita bahasa familiarnya kan uji T ya Kak ya. Mm-mm. Nah, biasanya kalau saya itu menggunakan uji T itu untuk di kerjaan, kan saya emang di laboratorium ya kerjanya ya, tapi Iya, laboratorium kimia. Itu biasanya kita udah eh, pengkopian mungkin ya karena kita udah menggunakan Excel gitu kan sama sih mm-mm. sebenarnya cara mencarinya kayak standar deviasi, mean dan lain-lain gitu kan udah di Excelin kayak gitu. eh ini sebenarnya kalau yang di Excel ini pengkopian dari SPSS ini atau seperti apa ya kayak? Nah, sebenarnya kalau yang di Excel itu sebelumnya saya mau nanya dulu, di Hmm, Excel-nya itu menggunakan rumus yang manual atau memang pakai kan di Excel juga kita bisa analyze data seperti SPSS ya sekarang udah dipermudah untuk di Excel-nya. hmm, hmm. Jadi Enggak yang sih kita ini digunakan itu rumus sendiri. oh yang dirumus sendirian. Nah, Ah, sebenarnya berarti kan cukup mencari nilai T betul. berdasarkan rumus-rumus yang sudah dimiliki lalu dibandingkan dengan nilai T-tabel, betul? Tabel betul ya, tabel betul. Heeh. Nah, sebenarnya itu sudah dipermudah kalau teman-teman menggunakan SPSS, kita cukup membandingkan nilai SIK aja. Karena kalau kita pakai nilai T-tabel kan emang cukup PR ya untuk mencari nilai T-tabel Mencari ya, tersebut. betul. Sebenarnya untuk hasilnya bakal sama aja, cuman kalau menggunakan rumus-rumus manual itu kan harus lebih teliti dan yang paling Benar-benar. penting itu nggak boleh ada salah satu step karena salah satu step di awal sampai ke belakangnya akan kebawa kan. Lah, ya. Oh gitu. Nah, Jadi untuk hasilnya sebenarnya sama aja. intinya sih sebenarnya sama ya kayak kalau kita Iya benar, melakukannya dengan tepat sama ya. benar Maksudnya kita sama. sama sih uji T paling buat untuk apa data yang berpasangan misalkan metode satu kita bandingin sama metode dua jadi Iya betul. hasilnya berbeda nyata atau tidak seperti itu. Ya Iya, udah, itu aja Kak. benar. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Ahmad Wildan. Kita lanjut pembahasan kita ya. Nah, tadi kita sampai di sini. Untuk faktornya kita masukkan dengan mesin, karena kan tadi kita punya 4 mesin ya teman-teman. Kemudian kita lihat lagi di bagian, oh sorry, post hoc. Nah, di sini ada equal variances assume dan equal variances not assume. Nah, di sini kita jaga-jaga untuk pilih dua-duanya, mana tahu data kita itu ternyata tidak homogen. Nah, jadi untuk equal variances assume kita bisa pilih Bonferroni atau Tukey juga bisa. Kemudian untuk yang not assume di sini kita bisa pakai James Howell. Nah, ini sebenarnya beda-beda ya teman-teman. Sebenarnya hasilnya bakal sama aja, cuman interpretasi akan beda-beda. Kalau teman-teman pernah dengar di MRT atau Duncan, nah itu umumnya memang lebih sering dipakai Duncan. Tapi Duncan itu dia nggak bisa menentukan mana nih yang terbaik atau nggak bisa langsung menampilkan hasil mana nih yang terbaik. Jadi harus dianalisis lagi. Sedangkan kalau Benferroni itu nanti dia ada memberikan tanda. Nanti kita lihat bareng-barengnya. Kemudian sini significance levelnya 0,05. Nah, kemudian di bagian optionnya kita centang bagian
homogeneity of variance test. Di sini kita untuk lihat data kita homogen atau tidak. Setelah kita tahu hasil data kita misalnya homogen, berarti kita nanti lanjut analisisnya dengan Benforoni maupun Tukey. Tapi kalau data kita ternyata tidak homogen, nanti kita analisisnya pakai yang James-Howell. Oke, sekarang kita klik OK dulu, maka akan muncul beberapa tabel. Nah, ini tabel yang kita pakai untuk tes homogenitas atau Tukey. Sama aja dia homogeneous dan Tukey. Kemudian ada lagi satu tabel. Nih, test of homogeneity of variance. Ini juga kita pakai untuk melakukan pengecekan data kita homogen atau tidak. Nah, kalau untuk uji ANOVA, di sini perbandingannya kita menggunakan uji F dengan membandingkan nilai signifikansi juga. Nah, sebenarnya apa yang membedakan antara uji T dan uji F? Kalau biasanya kita bilang T itu paired test atau uh, uji T dan uji F. Kalau F itu kan dia uji simultan. Kalau T itu uji parsial. Kalau T itu kita membandingkan satu dengan satu. Oke, jadi kita membandingkan variabel A terhadap variabel B. Kemudian kalau uji F itu kita membandingkan seluruh variabel yang kita punya terhadap, misalnya di sini berarti kita bandingin mesin A, B, C, D terhadap roti yang diproduksi. Seperti itu. Nah, nanti ketika kita sudah tahu di sini kita punya apa? Kita punya hasil itu homogen, nanti kita bisa langsung lihat di bagian Benferoni aja, nggak usah lihat yang James-Howell maupun Tukey. Sebenarnya Tukey juga boleh karena Tukey kan juga dia yang equal variances assume tadi ya, yang diasumsikan bahwa variasi kita itu homogen. Nah, kalau di sini di Benferoni nanti kita bisa lihat di sini tuh ada petik-petiknya di belakang. Nah, di sini tuh di belakangnya ada petik-petiknya atau ada bintang-bintang ya kalau teman-teman lihat. Nanti ini punya fungsinya sendiri-sendiri di sininya. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke interpretasinya aja ya. Nah, yang pertama, sorry harusnya ini. Nah, yang pertama kita mau tes homogenitasnya dulu. Di sini kita lihat nilai sig-nya, base of trim-nya atau hasil dari trim rata-ratanya itu 0,214 yang lebih besar daripada 0,05, menyatakan bahwa hipotesis 0 diterima yang artinya tidak terdapat perbedaan antara varians pada grouping variabel. Di sini ada sedikit pembahasan yang intinya ketika hasil tes ini menunjukkan bahwa data kita homogen, kita pakai pengujian Benferoni, tapi kalau tesnya tidak homogen, kita pakai James-Howell, seperti yang tadi. Oke, nah untuk memastikan hasil tes ini lagi, kita bisa pakai yang 2K juga. Nah, di sini kita bisa lihat nih nilai sig-nya cukup berbeda. Dia dua-duanya juga lebih besar daripada 0,05, berarti menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan varians antar grouping variabel. Nah, sebenarnya dari hasil ini kita sudah tahu mana yang paling berbeda. Mesin yang paling berbeda dengan mesin yang lainnya. Kita cuma tahu dia paling berbeda. Kita nggak tahu dia lebih baik atau lebih buruk. Seperti itu ya. Mesin D, C, dan A berada di kolom yang sama. Berarti mereka ibaratnya rata-ratanya sama nih. Sedangkan mesin B berada di kolom yang berbeda dengan ABC. ACD. Jadi kita sudah tahu yang paling berbeda adalah mesin B. Cuman untuk melihat mesin mana yang lebih baik, di sini, coba kita perbesar, oke. Nah, kalau kita lihat langsung ke bagian Benferoni, karena kan Tukey tadi juga sudah kita bahas di depan. Ini bisa di zoom lah ya. Ntar ya, saya coba untuk nge-zoom dulu. Oke, bisa. Nah, teman-teman lihat di sini untuk judul tabelnya adalah mean difference ya teman-teman, atau perbedaan rata-rata. Oke, ke bawah lagi. Nah, dari sini kita lihat perbedaan rata-rata antara mesin A
dengan mesin B, C, dan D. Mesin A jika dibandingkan dengan mesin B, rata-rata pembuatan rotinya lebih sedikit sebanyak 38 pieces. Ini rata-rata ya teman-teman. Mesin A terhadap mesin C, pembuatannya lebih banyak, rata-ratanya sebanyak 12 pieces. Mesin A dan mesin D rata-ratanya lebih banyak 13 pieces. Nah, di sini kita lihat untuk mesin A dan B itu ada bintangnya, yang artinya ada perbedaan yang signifikan. Di sini dikatakan tanda bintang ini artinya the main difference is significant at the level 0.05 level. Berarti di sini kita tahu kalau yang ada tanda bintangnya artinya rata-ratanya itu berbeda signifikan. Jadi kita cukup lihat aja yang ada bintangnya. Oh, ternyata di mesin B ini ada bintangnya semua nih. A terhadap B ada bintang, C terhadap B ada bintang, dan D terhadap B ada bintang. Nah, jadi di sini kita tahu mesin B yang paling berbeda daripada mesin A, C, dan D, seperti hasil uji 2K tadi. Nah, kita lihat di perbedaan rata-ratanya di sini tadi. Mesin B bisa buat lebih banyak sebanyak 38 pieces dari mesin A. Bisa buat sebanyak 50 pieces lebih dari mesin C. Bisa buat lebih banyak sebanyak 51 pieces dari mesin D. Nah, berarti dari sini kita sudah tahu bahwa mesin B ini setelah 6 hari diuji bersama dengan mesin A, C, dan D, dia memiliki kemampuan produksi roti yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan mesin lainnya. Kenapa bisa dikatakan jauh lebih banyak? Karena di sini sudah dikatakan rata-ratanya itu perbedaannya signifikan atau perbedaannya itu nyata. Nah, di luar variabel lain seperti masa penggunaan, konsumsi listrik, atau mungkin faktor-faktor lainnya lah teman-teman ya di luar jumlah produksi roti, hanya di bagian yang kita uji aja, kalau yang kita uji kan jumlah produksi roti aja. Mesin B ini memiliki keunggulan dibandingkan mesin A, C, dan D dalam produksi roti coklat. Seperti itu. Nah, jadi ini merupakan salah satu fungsi dari penggunaan uji ANOVA. Sorry. Nah, itu tadi sudah 3 uji kelompok yang kita bahas. Ada independent sample t-test, paired t-test, dan uji ANOVA. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang chi-square dan cross-tab. Tapi saya izin untuk ke toilet dulu ya teman-teman. Sebentar, karena hidung saya cukup mampet. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, maaf ya teman-teman, hari ini banyak izin ke toiletnya. Nah, jadi yang keempat, kita akan membahas tentang chi-square dan cross-tab. Sebenarnya chi-square itu nama pengujiannya, dan cross-tab itu bentuk tabelnya nanti, atau tabulasi silang istilahnya. Jadi syarat dari penggunaan chi-square ini adalah salah satu variabelnya harus bersifat kualitatif atau kedua variabel bersifat kualitatif. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya aja ya teman-teman. Nah, kualitatif itu misalnya level. Level kualitatif itu sangat sakit, sakit maupun tidak sakit. Ini merupakan salah satu contoh data yang bersifat kualitatif, atau vaksin A, B, C ini juga kualitatif. Sedangkan
Yang kuantitatif itu yang merupakan frekuensi atau jumlahnya. Jadi di sini dikatakan bahwa seorang mahasiswa dia itu mau melakukan tes atau uji terhadap jenis vaksin yang dipakai nih. Jadi dia pakai 3 vaksin, vaksin A, vaksin B, vaksin C. Terus dia mau nanya ke orang-orang yang divaksin. Ada 70 orang nih, 70 sampel. Dari orang-orang ini didatalah atau eh, wawancarai, ditanyai. Untuk 29 orang yang pakai vaksin A, yang kalian rasain apa? Sangat sakitkah? Sakit atau tidak sakit? Begitu juga vaksin B dan begitu juga vaksin C. Jadi ini merupakan data yang dikumpulkan. Nah, ini sekali lagi ini merupakan hasil data yang cuman kita pakai variabelnya, yaitu rasa sakit yang diterima, jenis vaksin dan frekuensi. Karena masih ada masih ada variabel lain di luar penelitian ya teman-teman, seperti yang pertama pain tolerance orang itu berbeda-beda. Jadi sebenarnya kenapa suatu penelitian itu tidak dapat dipercaya 100%, itu ada beberapa faktor seperti keterbatasan variabel yang kita gunakan. Nah, itu merupakan salah satu hal yang menjadi penyebab kenapa penelitian itu tidak dapat dipercaya seutuhnya atau tidak dapat dipercaya sebesar 100%. Makanya selalu dikatakan dalam suatu judul penelitian itu selalu dituliskan variabel apa aja nih yang dipakai agar si pembaca juga membacanya atau meletakkan kacamata mereka itu sesuai dengan eh, apa aja yang diteliti dalam penelitian tersebut. Jadi ketika teman-teman membaca suatu hasil analisis, itu teman-teman harus menggunakan kacamata si peneliti yang menggunakan variabel tersebut. Kita jangan sampai berpikiran, ah ini hasilnya nggak valid, kan dia nggak melakukan pengujian pain tolerance, kan dia nggak melakukan pengujian jenis jarum yang digunakan, dan lain sebagainya. Karena bisa aja antara vaksin A, B, dan C, jenis jarumnya berbeda-beda. Seperti itu ya teman-teman. Jadi poinnya nangkep ya teman-teman sampai di sini. Yang menjadi bahan penelitian adalah variabel-variabel yang digunakan oleh seorang peneliti untuk meneliti hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke case keempat. Chi-square dan prostat. Nah, di sini karena kita tahu ada 3 tadi jenis vaksin, keluhan yang diterima, dan frekuensi atau jumlahnya. Untuk jenis vaksin dan keluhan yang diterima, karena merupakan data kualitatif, kita harus isikan value labelsnya dulu, 1, 2, 3, vaksin ABC, sangat sakit, sakit, dan tidak sakit. Dan dia, maaf teman-teman, dan dia scale-nya pakai 3-3-nya. Nominal, ordinal, dan scale. Kalau yang ini kita jelaskan sekali lagi ya teman-teman. Ada 3 measure, SON, scale, ordinal, nominal. Kalau scale untuk data angka yang tidak punya tingkatan, ordinal yang punya level, sedangkan nominal itu yang huruf aja. Singkatnya seperti itu. Nah, di sini kita coba isi bareng-bareng karena mungkin di sini cukup PR untuk mengisikannya. Sorry. Nah, cara pengisiannya adalah teman-teman bisa isikan menggunakan angka dulu aja, jadi value labelnya dimatikan dulu. Kita tahu vaksin A tadi kita isi dengan angka 1, ada 3 jenis keluhan, dengan frekuensi 10 orang merasa sangat sakit, 13 orang merasa sakit, dan 6 orang merasa tidak sakit. Untuk vaksin B, itu ada 3 jenis keluhan juga, 9 merasa sangat sakit, 7 merasa sakit, dan 5 merasa tidak sakit. Vaksin C ada 3 keluhan, ada 3 keluhan juga, sangat sakit, sakit, dan tidak sakit. 8 orang sangat sakit, 8 orang sakit, dan 4 orang tidak sakit. Kemudian kita bisa memunculkan value labelnya, akan terlihat seperti ini. Nah, kemudian hal yang harus kita lakukan pertama adalah, karena kita punya data kuantitatif, frekuensi, ini harus dijadikan titik beratnya, atau weight cases-nya. Kita buka data, weight cases, frekuensi. Kalau ada frekuensinya, kalau enggak usah. Kalau sudah ditulis di sini weight by frekuensi, berarti data kita sudah terexecute atau tereksekusi. Nah, di sini kita cukup langsung masuk ke analyze, kemudian kita masuk ke
bagian deskriptif statistik, dan di sini ada cross tab. Oke, kita kemasukan jenis vaksin, kemudian keluhan. Untuk row dan kolom sini kalau mau kebalik juga nggak apa-apa. Kemudian kita buka ke bagian statistiknya, kita centang yang chi-square. Karena kita mau melakukan pengujian chi-square. Ups, nggak muncul ya. Harusnya tadi yang ini. Nah, muncul. Nah, ini ada data-datanya. Ini data seperti contoh soal kita. Di sini dikatakan data kita ada 70 N atau 70 sampel. Dengan percentage-nya 100%, tidak ada data yang hilang. Tidak ada missing data. Dan ini adalah chi-square testnya. Sebenarnya untuk chi-square cukup gampang. Kita tinggal lihat nilai dari percent chi-square-nya aja. Bagian assumption suicide-nya di sini. Dan jangan lupa kita buat hipotesis dulu ya, teman-teman. Nah, di sini 3 tabel tadi. Nah, di sini dinyatakan kalau nilai sig-nya itu lebih besar daripada 0,05, hipotesis 0 diterima, tidak terdapat hubungan antara jenis vaksin dengan keluhan yang diterima. Kalau lebih kecil daripada 0,5, berarti terdapat hubungan antara jenis vaksin dengan keluhan yang diterima. Nah, di sini untuk nilai sig-nya lebih besar daripada 0,05, sehingga yang diterima adalah hipotesis 0, yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara jenis vaksin dan keluhan yang diterima setelah vaksin. Jadi sebenarnya rata-ratanya sama aja. Seperti itu. Hanya mungkin ada faktor-faktor lain yang menjadi penyebab kenapa ada orang merasa sakit dan kenapa ada orang merasa tidak sakit. Seperti itu. Jadi dalam suatu penelitian perlu diingat lagi, ada sangat banyak variabel di luar penelitian yang dilakukan, sehingga teman-teman kalau misalnya skripsi deh, kita ngomongin kalau teman-teman lagi skripsian. Ya, teman-teman mengambil patokan dari suatu jurnal. Dia menguji variabel A, B, C terhadap variabel Y. Terus teman-teman melihat, ini sepertinya masih ada satu variabel lain deh yang bisa dimasukin nih. Seperti tadi, ibaratnya harga yang produksi roti misalnya. Ini kayaknya bisa gue masukin tentang listrik sih untuk menjadi pembanding. Meskipun secara produksi mesin B lebih bagus, tapi kalau kita lihat dari secara penggunaan listrik, mesin B masih worth it nggak ya untuk dibilang lebih bagus daripada mesin A, C, dan D. Nah, seperti itu teman-teman bisa langsung pakai itu untuk menjadi topik skripsi teman-teman. Jadi, sebenarnya untuk suatu penelitian itu dikulik aja dari penelitian tersebut, kira-kira ada nggak sih variabel lain yang belum digunakan. Seperti itu. Oke, sepertinya pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Teman-teman, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk join di hari ini, karena saya tahu sebenarnya hari ini hari libur, tapi saya berterima kasih banget buat teman-teman yang menyempatkan waktunya untuk belajar bersama-sama. Saya juga di sini masih belajar, kita belajar bareng-bareng. Semoga ke depannya apa yang kita pelajari bersama-sama hari ini bermanfaat bagi kita semua ya, teman-teman. Eh, Jangan lupa teman-teman untuk absen. Saya izin untuk stop share screen terlebih dahulu. Nanti absennya akan dikirim oleh Kak Nadira. Oh, presensinya udah dikirim oleh Kak Nadira di kolom chat. Jadi teman-teman jangan lupa untuk absen. Nanti untuk PPT-nya akan saya share ke Kak Nadira. Dan kalau ada yang mau bertanya, teman-teman boleh bertanya. Kalau malu bertanya di sini juga tidak apa-apa, teman-teman bisa kontak saya melalui WhatsApp. Oke, teman-teman, terima kasih sekali lagi dan selamat malam. Sampai ketemu di pertemuan lain. Terima kasih.